Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Senang kembali bisa menyapa kalian. Semoga kalian selalu diberi kemudahan dan kelancaran untuk terus mengikuti pembelajaran daring. Kembali lagi saya akan menyampaikan lanjutan materi minggu lalu. Masih ingatkah materi minggu lalu yang saya sampaikan? Pada minggu lalu, kita telah membahas tentang pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, di mana pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi yang pertama, kekuasaan konstitutif. Ini dilakukan oleh MPR. Kekuasaan legislatif oleh DPR, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kekuasaan eksaminatif atau inspektif oleh Badan Pemeriksa Keuangan, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, kekuasaan moneter oleh Bank Indonesia. Untuk minggu ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Apa itu kementerian dan apa itu lembaga pemerintah non-kementerian? Bagaimana tugasnya, kedudukannya, dan fungsinya? Simak terus videonya. Yang pertama kita akan bahas adalah kementerian. Apa itu kementerian? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pengertian kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, sedangkan bagaimana kedudukan kementerian tersebut? Kedudukan kementerian ini dalam suatu kementerian terdapat menteri yang memimpin satu kementerian, sekaligus pihak yang bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian berada di ibu kota negara dan berada di bawah presiden. Jadi, tugas dan wewenang presiden itu sudah sangat terlalu banyak dan tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, presiden itu dibantu oleh seorang wakil presiden, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, kedudukan kementerian ini juga tercantum di pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pertama, presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi keberadaan kementerian negara juga selain di UUD pasal 17 tahun 1945, ini kedudukannya juga bisa dilihat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara. Silahkan searching sendiri di Google, nanti insya Allah ketemu. Selanjutnya, yaitu klasifikasi Kementerian Negara Indonesia. Nah, karena urusan pemerintah itu mencakup segala bidang,
maka pemerintah membentuk kementerian dengan jumlah yang banyak pula, agar semua urusan pemerintah tertangani dan terselesaikan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, pemerintah boleh membentuk kementerian maksimal 34 kementerian negara. Memang cukup banyak sekali. Oleh karena itu, mari kita lihat kementerian apa saja yang ada di Indonesia. Nah, di gambar tersebut ini ada logo-logo di mana kementerian di Indonesia itu ada. Bisa kalian hitung sendiri di gambar tersebut ada 34 kementerian. Yang pertama, yang 4 teratas itu adalah Kementerian Koordinator. Yang atas kiri itu dimulai dari atas kiri ya. Yang pertama itu ada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau biasanya disingkat dengan Kemenkumham. Sampingnya itu ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sampingnya lagi ada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Di bawahnya secara berturut-turut akan saya bacakan, ini ada Kementerian Sekretaris Negara atau Kemensesnek. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara atau Kepala Bappenas. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kemudian ada Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau biasanya disingkat dengan Kemenpan RB. Kemudian ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Badan Usaha Milik Negara, ada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemudian ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Ristek, ini Ristek Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, kemudian ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, dan yang terakhir adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, itu ada ke-34 kementerian yang harus kalian tahu. Ya, kementerian-kementerian ini sebagai pembantu presiden agar program-program presiden ini agar berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, dari ke-34 kementerian tadi, siapa saja toh yang memimpin kementerian itu? Nah, di sini sudah saya gambarkan menteri-menteri yang memimpin kementerian sebagai pembantu presiden dan wakil presiden saat ini. Yang pertama ada Menko Polhukam, Mahfud MD. Ada Menko Perekonomian. Menko itu artinya Menteri Koordinator ya, jangan lupa. Jadi yang pertama Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko PMK, Muhadjir Effendi. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Jika kalian ingin
Jika kalian ingin mengetahui lebih rincinya, bisa kalian pause video ini dan bisa kalian zoom out video ini kalau memang gambar menteri-menteri ini kurang begitu jelas, atau kalian bisa cari sendiri di internet. Kalian harus paham menteri-menterinya sekarang ini. Nah, setelah kita tahu pembantu presiden itu ada kementerian, tapi juga ada lembaga lain sebagai pembantu presiden, tapi di luar kementerian. Nah, tadi kita telah bahas tentang Kementerian Negara Indonesia yang jumlahnya itu ada 34 kementerian, sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita juga akan membahas lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, lembaga apa ini? Nah, mari kita simak videonya. Apa itu lembaga pemerintahan non-kementerian? Jadi, lembaga pemerintahan non-kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Jadi tetap kedudukannya tetap sebagai pembantu presiden. Nah, dulu ini lembaga ini namanya lembaga pemerintahan non departemen. Jadi kalau sekarang diganti namanya menjadi lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, kedudukan lembaga pemerintahan non-kementerian, bagaimana kedudukannya? Jadi, lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi, lembaga pemerintahan non-kementerian ini berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri. Jadi singkatannya ini adalah LPNK. Biasanya itu disebutkan LPNK, Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Jadi tanggung jawabnya adalah pemimpin LPNK, nanti kemudian dilaporkan ke menteri, kemudian baru ke presiden. Seperti itu. Jadi tanggung jawabnya untuk pelaporan tanggung jawabnya seperti itu. Dari ketua LPNK ke menteri yang ditunjuk, kemudian baru dilaporkan ke presiden. Nah, apa saja daftar lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia? Ada lembaga apa saja toh yang ada di Indonesia yang sebagai pembantu presiden itu ternyata juga ada banyak sekali. Saya hitung-hitung itu ada 32 kementerian. Bukan kementerian, tapi lembaga pemerintah non-kementerian. Di gambar sudah saya sebutkan itu ada ya 10 lah. Tidak ada, tapi ya ini sebagai mewakili saja. Itu ada ANRI, itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada BIKRAF. BIKRAF itu adalah Badan Ekonomi Kreatif. Ada BKKBN. BKKBN itu adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian ada BKN. BKN ini adalah Badan Kepegawaian Negara. Kemudian ada BMKG, ini yang bertugas mengurusi cuaca di Indonesia. Kemudian ada Badan Geospal.
Jadi itu ada Badan Informasi Geospasial. Kemudian ada Badan Intelijen Negara, Badan apalagi itu BKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Bauko Surtanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Dan masih ada banyak lagi, ada BNPB, BNPT, BPOM, ada LIPI, Lapan, Batan, dan banyak lagi. Ada Basarnas, ada Lemhanas. Bisa kalian searching sendiri di Google. Nah, tugas kalian adalah, jadi tugasnya ini, tuliskanlah kembali apa saja ke 32 lembaga pemerintah non-kementerian dan carilah tugas serta fungsi lembaga tersebut. Nah, tugas ini kalian tulis di buku catatan kalian masing-masing. Jika sudah selesai, silahkan swafoto dengan tugas kalian dan foto tersebut diupload di aplikasi atau website sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak materi dari saya kali ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga perilaku kalian, jaga sopan santun, dan ikuti pelajaran daring ini dengan sebaik mungkin. Akhir kata, jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.